Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan menjawab contoh soal TKP tentang integritas diri. Tentu saja buat teman-teman semuanya pasti masih banyak yang belum mengetahui seperti apa itu integritas diri. Karena untuk soal TKP itu sendiri pasti memiliki banyak pengecoh ya teman-teman ya. Sehingga kalau teman-teman tidak mengetahui jenis soalnya, ini konsepnya tentang integritas diri atau semangat berprestasi atau masih banyak lagi jenis-jenis soal TKP, pasti teman-teman akan kesulitan dalam menjawab soal TKP kalau tidak mengetahui untuk konsepnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas dulu mengenai konsep integritas diri. Nah, pertama-tama kita kaji dulu ya. Sebenarnya integritas diri ini itu tujuannya untuk apa? Jadi, pemerintah itu memasukkan integritas diri menjadi bagian dari soal TKP karena pemerintah ingin bertujuan untuk mengukur teman-teman ya, untuk mengukur seberapa baik ya dan seberapa tulus hati seorang CPNS nantinya. Karena tentu saja orang yang baik dan tulus hatinya, maka dia akan berani ya mengatakan bahwa benar itu benar ya, kemudian salah itu salah teman-teman ya. Nah, karena pemerintah di hari ini ya memang bertujuan untuk supaya memasukkan soal integritas diri ini supaya akan terbentuk ya abdi negara yang mengatakan benar itu benar dan salah itu salah, tanpa takut akan resiko ya, resiko yang menimpa terhadap dirinya. Jadi di sini dia berani memperjuangkan kebenaran dan kebaikan meskipun itu membahayakan karirnya. Sehingga pemerintah hari ini ingin menciptakan abdi negara yang tentu saja memiliki integritas diri yang sudah semakin langka hari ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, teman-teman harus menjawab ya jawaban atau soal TKP yang berkaitan dengan integritas diri itu berhubungan dengan jawaban yang tentu saja dia mengatakan benar itu benar, salah itu salah, dan dia tidak pernah takut akan bahaya yang menimpa karirnya nantinya. Nah, seperti apa jenis soalnya? Kita akan menjawab untuk soal yang pertama teman-teman ya. Nah, di sini untuk soal yang pertama ya, kita lihat untuk soalnya. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman menemukan jenis soal seperti ini ya, nah ini berkaitan dengan integritas diri teman-teman, dimana atasan Anda ini ya sudah jelas seseorang yang tidak punya integritas diri karena telah melakukan proses rekayasa laporan keuangan. Nah, di sini kita posisinya bersikap seperti bagaimana teman-teman ya. Nah, dari pembahasan konsep yang sebelumnya, kita harus mengatakan benar itu benar, salah itu salah, dan tidak takut terhadap resiko apapun yang menimpa terhadap diri kita. Jadi di sini tugas kita ingin mencari ya jawaban yang betul-betul ngena, jawaban yang betul-betul sesuai dengan integritas diri seseorang ya. Nah, di sini untuk bagian A kita lihat jawabannya, dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. Ya, tentu saja ya, ini tindakan apa yang dilakukan oleh atasan kita, memang kalau dia melakukan rekayasa laporan keuangan, maka pasti dalam hati kita akan bertentangan dengan sikap tersebut ya. Nah, ini tentu saja di sini kita harus mencari jawaban yang paling sesuai teman-teman ya, yang betul-betul memiliki tingkat integritas diri yang tinggi. Nah, di sini kalau hanya dalam hati tidak menyetujui, berarti integritas dirinya masih kurang teman-teman ya. Nah,
karena ini tidak dinampakkan dalam sikap. Oke, jadi di sini masih kurang ya. Nah, kita lanjut di bagian B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Nah, tentu saja ini kalau kita mengambil posisi atau jawaban B itu merupakan kita menganggap bahwa rekayasa tersebut adalah sesuatu yang lumrah dilakukan oleh setiap kantor manapun ya. Nah, ini tidak akan menciptakan solusi teman-teman ya, tidak akan menciptakan solusi, sehingga tentu saja jawaban bagian B ini hanya asumsi yang tentu saja tidak sesuai dengan apa yang kemudian kita ingin, sikap apa yang kita lakukan teman-teman ya. Nah, berarti B ini kita lewatkan ya. Kemudian C, mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Nah, ini tentu saja kalau kita kaji dari segi integritas ya, kita ya, maka Anda ini dibutuhkan sikap. Kalau dibutuhkan sikap berarti ini sudah jelas ya, ada sikap yang kita ingin lakukan, yaitu mengingatkan. Jadi kita mengingatkan atasan kita supaya tidak melakukan rekayasa laporan ya. Nah, tetapi kalau masih tetap dilakukan, maka kita melaporkan kepada yang berwenang. Jadi kita laporkan kepada yang berwenang. Nah, ini merupakan bagian dari jawaban yang memiliki integritas diri yang tinggi teman-teman ya, karena kita mengingatkan dan juga melaporkan kepada yang berwenang. Nah, kita berikan checklist ya, kita simpan dulu ini. Kemudian bagian D, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Nah, tentu saja ketika atasan kita melakukan hal demikian, maka memang ada salah satu atau ada sikap ya, sikap yang ditunjukkan oleh seseorang yang tidak punya integritas diri. Dia memang tidak ingin, tidak sepakat dengan rekayasa laporan tersebut, tetapi karena integritas dirinya kurang, maka dia hanya sebatas tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Jadi dia diam-diam saja teman-teman ya. Tentu saja ini sudah tidak benar ya kalau kita melakukan hal demikian atau hanya diam, karena memang konsep integritas diri itu mampu ya berkata benar itu benar, salah itu salah, dan tidak takut terhadap resiko apapun yang menimpa karirnya. Berarti jawaban bagian D salah. Kemudian bagian E, hal semacam itu sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Ini merupakan asumsi teman-teman ya, asumsi yang memberikan sesuatu atau pemaknaan negatif terhadap negara kita yang dianggap menjadi sudah tradisi. Itu belum tentu ya, karena setiap kantor itu berbeda-beda sikap yang ditunjukkan, tergantung dari orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau orang-orang yang ada di dalamnya itu memiliki integritas diri yang tinggi, maka kantor tersebut tidak akan pernah melakukan hal yang negatif, apalagi melakukan rekayasa laporan keuangan kantor. Nah, kalau kita lihat jawaban dari ini ya, dari A sampai E, ternyata bagian C yang memiliki jawaban yang paling tepat dan benar yang sesuai dengan integritas diri ya. Nah, itu berarti jawabannya bagian C. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, di sini soalnya mengatakan hampir semua pegawai di kantor instansi Anda ya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor hal itu tidaklah dibolehkan. Maka Anda, jadi sikap kita ya. Nah, tentu saja ini merupakan bagian dari soal yang berkaitan dengan integritas diri, karena menyangkut tentang sikap kita. Kemudian ada praktek yang tentu saja tidak sesuai dengan aturan kantor. Apa itu yang tidak sesuai dengan aturan kantor? Yaitu meminta tanda terima kasih pengurusan surat izin ya. Nah, tentu saja di sini jenis soal seperti ini bagian dari integritas diri teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pintar memilah-milah yang mana bagian dari soal integritas diri ya, karena di soal TKP itu banyak pengecohnya teman-teman ya. Meskipun jawabannya positif,
tetapi soalnya tidak berhubungan, maka tentu saja kita akan menjawabnya atau mendapatkan jawaban yang salah. Nah, selanjutnya kita bahas ya satu persatu untuk jawabannya. Di bagian A, ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. Nah, ini tentu saja sudah jelas salah teman-teman ya. Hal yang tidak boleh dilakukan, kita ikut juga melakukannya. Itu berarti ini merupakan atau merusak integritas diri. Itu berarti jawaban bagian A tidak tepat. Kemudian bagian B, melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. Nah, tentu saja ini juga integritas dirinya kurang teman-teman ya. Karena sebenarnya ya dia tidak ingin melakukan, tapi karena terpaksa ya membutuhkan uang tambahan, maka dia melakukan hal yang dilarang tersebut. Itu berarti di sini tidak berkaitan dengan konsep yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya integritas diri itu dia benar mengatakan itu benar, salah jika salah, dan tidak peduli ketika itu membahayakan karirnya. Dan kalau yang dimaksud tidak peduli membahayakan karirnya, jadi dia tidak peduli juga meskipun gajinya kecil, dia tetap melakukan atau menjunjung tinggi integritas tersebut. Itu berarti jawaban bagian B salah teman-teman ya. Selanjutnya bagian C, terkadang saja melakukan hal tersebut. Ini tentu saja sudah jelas salah teman-teman ya, karena dia kadang tidak sepakat, kadang sepakat. Nah, ini tentu saja juga jawaban bagian C salah teman-teman. Selanjutnya bagian D, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Nah, ini tentu saja dari segi bahasanya, pemaknaannya ya, dia berusaha semampunya. Jadi tapi kalau sudah tidak mampu, berarti dia akan melakukan. Nah, itu berarti integritas dirinya masih kurang ya. Berarti jawaban bagian D salah. Selanjutnya bagian E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, itu berarti di sini praktek menerima uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu, dia tidak ingin melakukan sama sekali. Dia tidak ingin melakukan hal tersebut atau menerima uang tanda terima kasihnya ya, meskipun sebenarnya kalau dia pikir ya, meskipun gajinya kecil ya, dia tidak ingin melakukannya ya. Jadi dia betul-betul tidak terpengaruh oleh apapun ya dari kondisi luar. Dia menjunjung tinggi integritasnya sehingga muncullah sikap tidak ingin melakukan sama sekali atau untuk meminta uang tanda terima kasih. Itu berarti dari sekian jawaban di sini, jawaban bagian E lah yang kemudian paling tepat. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, seperti inilah cara menjawab untuk jenis soal TKP yang berkaitan tentang integritas diri. Semoga pembahasan konsep dan menjawab contoh soal ini itu membuka wawasan teman-teman semuanya, supaya nantinya ketika menjawab soal TKP yang berkaitan dengan integritas diri, teman-teman sudah tidak kesulitan lagi menjawabnya. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.